Lokasi yang tepat adalah fondasi dari rantai pasok yang efisien, menekan biaya, mempercepat distribusi, dan memastikan perusahaan mampu bersaing di setiap langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Stephen dan Bapak Rama selaku Teaching Assistant mata kuliah Deterministic Optimization and Stochastic Practicum. Perkenalkan kami dari grup 5, saya Andreansia bersama rekan saya Bapak Arif Toharudi, Bapak Haryanto Sitompul, dan Ibu Septa Laurensi. Yang mana hari ini kami akan membahas detail terkait studi kasus yang terjadi di perusahaan Kranji Delaxco. Next. Kranji Delaxco dihadapkan pada keputusan strategis memilih lokasi pabrik baru di Yuma, Fresno, Tucson, atau Pomona. Perbedaan biaya bahan baku, ongkos kirim, jarak distribusi, kapasitas terbatas, efisiensi tenaga kerja, dan ancaman kenaikan bahan bakar menjadi tantangan utama yang harus dipecahkan untuk mencapai efisiensi operasional maksimal. Next. Penelitian ini bertujuan menganalisis biaya dan distribusi di 4 lokasi pabrik, menentukan lokasi paling efisien, mengevaluasi kinerja pusat distribusi pada skenario 5 dan 4 step, serta merumuskan strategi menghadapi kenaikan harga bahan bakar. Next. Penelitian ini memberikan 4 manfaat utama, di antaranya membantu perusahaan memilih lokasi pabrik paling efisien, memberi panduan manajemen dalam mengoptimalkan tenaga kerja, menjadi referensi akademis untuk studi kasus serupa, dan memberi gambaran nyata bagi praktisi logistik dalam mengelola biaya dan distribusi secara efektif. Analisis difokuskan pada 4 lokasi pabrik, di antaranya Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona, dengan kapasitas maksimal 20.000 ton per tahun. Parameter yang dikaji pun meliputi biaya pembelian, ongkos kirim bahan baku, distribusi produk, efisiensi tenaga kerja, serta skenario kenaikan harga bahan bakar. Semua perhitungan menggunakan tarif pengiriman tetap dan fokus pada optimalisasi biaya logistik. Next. Oke, dari studi kasus tadi kita mendapatkan beberapa data. Di antaranya yang pertama yaitu tabel set information and material shipping cost. Ada 4 lokasi, Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona. Tabel selanjutnya ada product ingredient mix. Ada 4 produk, regular chip, green onion, chips, dan party mix. Kemudian ada tabel demand information, ada 3 company, kemudian ada tabel distance between plant and customer, ini juga ada 4 company, dan tabel set decision variable, ada 4 variabel, dan next. Untuk modeling dan formulasi decision variable ada 2. Eh, yang pertama yaitu set decision variable, di mana penentu apakah suatu lokasi pabrik akan dibangun atau tidak. Kemudian yang kedua production decision variable, itu termasuk informasi jumlah produk produksi yang diproduksi di set dan akan dikirim ke customer. Next. Untuk objection function ada 4 tujuan. Yang pertama biaya pembelian tahunan lokasi pabrik, biaya pengiriman bahan baku, 3 biaya distribusi produk ke pelanggan, yang terakhir yaitu biaya operasional staff, baik gaji maupun waktu tunggu. Next. Untuk constraint function, ada batasan dalam masalah ekspansi pabrik. Ada 4, di mana kapasitas pabrik, yang kedua permintaan pelanggan, kebutuhan pelanggan, dan non-negativity. Untuk kendala untuk analisis staff order, ada 3 parameter antrian, 2 metrik kerja, dan terakhir batasan keputusan. Next. Mbak Septa, Selanjutnya, silakan. terima kasih Pak. Selanjutnya saya akan menjelaskan data processing tutorial. Yang mana langkah pertama, kita membuat tabel set information dan material. Yang kedua, tabel itu akan dirubah dari presentasi menjadi desimal. Langkah ketiga, kita akan menentukan biaya material per ton berdasarkan lokasi pabrik dengan mengalihkan tabel 1 ke tabel 2 sehingga didapatkan komposisi biaya material per ton dan per lokasi. Angka selanjutnya, menentukan biaya pengiriman per ton mile dengan mengalihkan tabel 4 ke tabel A. Dalam kasus ini, kita menggunakan biaya pengiriman ditentukan sebesar 0,5 US dollar per ton. Langkah selanjutnya, kita mengalihkan tabel B sebagai berikut.
Dan setelah itu, kita akan menentukan total biaya pengiriman dari pabrik ke customer dengan menjumlahkan biaya pengiriman pada tabel A dan pada tabel B. Setelah kita menjumlahkan tabel A dan tabel B, kita akan mendapatkan hasil penjumlahan yang akan ditunjukkan pada tabel C. Selanjutnya, eh, dilanjutkan dengan membuat pemodelan dengan Excel Solver, data supply atau kapasitas maksimal 20.000 ton, dan demand diinput sesuai pada tabel 3. Dan langkah selanjutnya dilanjutkan dengan tahap Excel Solver di mana menentukan minimasi total biaya pengiriman pada dengan menginput objective function dan constraint pada tab solver. Dan yang terakhir eh, itu akan kita dapatkan hasil final value-nya pada Excel Solver. Adapun total biaya optimalnya sekitar 853.180 US dollar dengan lokasi terpilih yang pertama itu Fresno atau CA yang mana memenuhi seluruh demand untuk Jonas sekitar regular itu 1.300 ton, Green Onion 900 ton, Party Mix 1.700 ton. Sedangkan yang B itu Tucson atau AZ yang mana memenuhi demand untuk IEZCO dan Square Q di mana total produksinya itu sekitar 8.000 ton atau 40% dari kapasitas. Dan sensitivity testing di mana didapatkan yang pertama perubahan kapasitas yang mana Tucson itu masih memiliki allowable increase 12.000 ton sebelum perlu ekspansi. Dan sedangkan Fresno memiliki slack capacity 16.100 ton dan perubahan demand itu yang mana didapat demand Jonas regular itu bisa meningkat hingga 16.100 ton tanpa mengubah solusi optimal. Dan demand Square Q Party Mix bisa turun 1.200 ton sebelum perlu optimasi. Selanjutnya untuk bab 4 di analisis, berikut disampaikan analisis hasilnya. Yang pertama, efisiensi biaya. Biaya terendah dicapai dengan memanfaatkan yang pertama Fresno untuk demand zones. Nah, dalam hal ini biaya pengiriman didapat 97,8 sampai 108 dolar per ton. Kemudian untuk lokasi Tucson untuk demand IESCO dan Square Q, biaya yang dihemat di 27 sampai 77 dolar per ton. Kemudian efisiensi yang berikutnya pada pola lokasi, pemilihan lokasi berdasarkan kedekatan geografis, yaitu Tucson lebih dekat ke Square Q, dan biaya material yang kompetitif didapat pada lokasi Fresno memiliki biaya material terendah untuk party mix. Selanjutnya, efisiensi pada utilisasi kapasitas, di mana Tucson dan Fresno memiliki masing-masing 40% dan 19,5% memiliki kapasitas cukup untuk ekspansi. Next. Yang berikutnya untuk analisis sensitivity, pada shadow price demand zones regular itu didapat 108 dolar per ton, di mana setiap kenaikan 1 ton menambah biaya 108 dolar per ton. Kemudian demand Square Q Party Mix didapatkan 29,45 dolar per ton, di mana yang paling sensitif terhadap perubahan. Selanjutnya untuk reduce cost, Yuma memiliki reduce cost positif, yaitu 5,1 sampai 8,35 dolar, artinya kurang ekonomis untuk dilanjutkan. Pomona memiliki reduce cost 2,25 sampai 4,05 dolar, yang berpotensi digunakan jika ada kenaikan demand. Selanjutnya, allowable range, di mana biaya pengiriman Tucson ke Square Key dapat naik hingga 8 dolar per ton sebelum alokasi berubah. Kemudian biaya material Fresno bisa turun hingga 108 dolar per ton untuk regular chips. Next. Selanjutnya untuk advance case analysis, pada skenario kenaikan biaya bensin, A jika biaya pengiriman naik 20%, dalam hal ini 0,15 menjadi 0,18 ton per mile, maka biaya Tucson ke Square Key meningkat dari 29,45 dolar menjadi 35,34 dolar per ton. Solusi baru mungkin mempertimbangkan Pomona untuk demand tertentu. Ekspansi kapasitas, jika demand Square Q meningkat 5%, maka Tucson bisa menambah produksi hingga 12.000 ton, dan alternatif Yuma dapat diaktifkan dengan tambahan biaya
$6,25 per ton untuk party mix. Kemudian untuk risk analysis, fokus pada Tucson yang menangani 40% total demand, di mana dapat direkomendasikan membangun buffer capacity atau cari alternatif lokasi kedua di Arizona. Next. Selanjutnya, pada tambahan lanjutan permasalahan, analisis efisiensi operasional formulation pesanan. Yang pertama, 5 staff dengan formulasi PN lebih besar dari 3 didapatkan 4,73%. Artinya memenuhi syarat dengan biaya di Rp1.696.000 jika 4 staf lebih hemat, di mana syarat PN lebih besar 3 itu didapatkan 0,22%. Artinya lebih baik, sehingga biaya yang dihemat menjadi Rp1.443.000 lebih rendah. Pada tabel berikut ditunjukkan perbandingan skenario 4 staf dan 5 staf berikut. Sehingga total biaya yang dihemat per hari adalah Rp212.000 jika menggunakan 5 staf dan 4 staf di Rp180.000 per harinya untuk skenario. Sehingga skenario yang dipilih adalah 4 staf. Next. Berdasarkan hasil analisis, maka didapatkan beberapa kesimpulan pada studi kasus ini. Diantaranya yang pertama, tujuan pertama terkait identifikasi lokasi pabrik paling efisien dan mampu memenuhi permintaan pasar diperoleh pada pabrik Tucson dan Pomona sebesar $1.160.000 per tahun, di mana cost yang dipenuhi maksimal di $125.000 per tahun. Kemudian yang kedua, untuk tujuan kedua, evaluasi kinerja pusat distribusi pada skenario 5 staf dan 4 staf menunjukkan bahwa pengurangan staf dari 5 menjadi 4 orang dapat disetujui karena memenuhi syarat, mana PN lebih besar dari 3 didapatkan hasil lebih kecil dari 6% atau 0,25% dengan 4 staf lebih baik dari 4,7%, sehingga meningkatkan efisiensi operasional utilitas staf naik dari 26,67% menjadi 33,3%. Dalam hal ini, biaya yang dihemat operasional sebesar Rp316.000 per hari. Yang terakhir, mengenai rekomendasi strategi menghadapi kenaikan biaya bahan bakar, dapat menghasilkan dan menerapkan rencana Tucson, Pomona, dan pantau biaya bensin. Baik, selanjutnya merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Cukupkan, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.